Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi APO, edisi hari Jumat, tanggal 23 Agustus 2024, dalam masa biasa yang ke-20. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, Engkau menghendaki kami selalu memperbaharui diri dengan daya Roh-Mu. Kami mohon, semoga api cinta kasih ilahi Kau nyalakan dalam hati kami untuk semakin mencintai kehidupan segala makhluk. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, ini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 22 ayat 34 sampai 40. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membungkam orang-orang Saduki, berkumpullah mereka. Seorang dari antaranya, seorang ahli Taurat, bertanya kepada Yesus hendak mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terbesar dalam hukum Taurat? Yesus menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang utama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, dan para ahli Taurat selalu saja mencobai Yesus. Seorang ahli Taurat bertanya kepada Yesus, Guru, perintah manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Sebenarnya apa yang mereka harapkan dari Yesus dengan pertanyaan semacam ini? Mereka berharap Yesus menjawab bahwa perintah Taurat itu tidak penting, sehingga dia kemudian bisa dituduh sebagai penista agama. Atau supaya mereka bisa mengetahui lebih jelas posisi Yesus dalam memahami Taurat, sehingga mereka dengan mudah bisa menggolongkan Yesus termasuk pengikut aliran keagamaan Yahudi yang mana. Karena memang di dalam agama Yahudi itu ada banyak kelompok-kelompok aliran. Yesus menjawab pertanyaan ahli Taurat itu dengan mengatakan, perintah yang utama dalam Taurat adalah kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Yesus juga mengatakan bahwa pada kedua perintah inilah tergantung seluruh Taurat dan kitab para nabi. Dengan jawaban ini, keseluruhan Taurat yang ada punya arti dan tetap dianggap penting oleh Yesus, tidak dibatalkan atau digantikan dengan kedua perintah ini. Keseluruhan Taurat tersebut terpadu dalam dua perintah ini.
Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kasih dalam bahasa Yunani disebut agape. Agape ini adalah bentuk kasih tanpa syarat. Kasih yang tidak pertama-tama mempertimbangkan untung dan rugi, suka dan tidak suka, melainkan kasih yang terwujud karena manusia terlebih dahulu menerima kasih serupa dari Allah yang adalah kasih. Pada dasarnya, kasih seperti ini yang membedakan sikap hidup para pengikut Kristus dengan mereka yang menolak Kristus. Gereja lahir karena iman terhadap Yesus yang mewujudkan agape melalui pengorbanannya di kayu salib. Jadi, ketika dunia mengajarkan kepada kita peperangan, perselisihan, intoleransi, dan permusuhan, kita bisa hadir dan mengajarkan dunia untuk berdamai dan saling mengasihi. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kuasa kasih Allah menghidupkan kembali iman yang telah layu, bahkan yang sudah mati. Kasih-Nya selalu memberi hidup sehingga harus dibalas dengan kasih. Mengasihi Tuhan dan sesama merupakan hukum yang harus ditegakkan demi terciptanya damai sejahtera dan keselamatan. Hidup yang didasari kasih akan melahirkan sukacita. Kasih yang tulus akan melahirkan pribadi-pribadi yang mengampuni, menyembuhkan, menghidupkan, dan menyatukan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita adalah murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang. Sebagai murid-murid Yesus, tentu kita juga diajak untuk mencontoh teladan Sang Junjungan kita untuk selalu mewartakan, memahami, melaksanakan, menghayati kasih dalam seluruh kehidupan kita. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Perintah kasih itu atau hukum yang utama itu yaitu cinta kasih. Ibarat dua sisi mata uang yang berbeda. Uang apabila satu sisinya tidak ada, maka uang itu tidak akan laku. Uang itu hanyalah akan berlaku apabila dua sisinya itu lengkap satu sama lain. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka mari kita pulang dalam seluruh kehidupan kita. Kita berjuang menjadi rasul-rasul cinta kasih, sehingga dunia yang semakin hari semakin kacau, semakin edan ini, dengan kesaksian hidup kita tentang kasih, pelan tapi pasti dunia akan dibawa kepada damai sejahtera di dalam Kristus. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.